warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Risdayani dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Tentunya kita di sini akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Beberapa kilometer di utara Mekah, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, di Gua Hiro, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, ketika itu Nabi menjelang usia 40 tahun. Dan Allah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi. Pada wahyu kedua, Nabi diperintahkan untuk menyeru manusia kepada satu agama. Kemudian ada dua cara dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu dakwah secara sirri, yang artinya dakwah secara diam-diam. Nah, beliau melakukannya di lingkungan beliau sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan para sahabatnya. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Tentunya usaha yang dilakukan Nabi Muhammad berhasil. Dan orang yang pertama kali beriman yaitu yang pertama istri beliau sendiri, Siti Khadijah. Yang kedua di kalangan pemuda ada Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Yang ketiga dari kalangan budak ada Bilal, dan yang keempat ada tokoh masyarakat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar masuk, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam. Orang-orang ini terkenal dengan julukan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang termasuk pertama masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arqam bin Abdul Arqam, dan lain-lain. Mereka itu mendapat agama Islam langsung dari Rasulullah SAW. Nah, setelah Nabi melakukan dakwah secara diam-diam, maka turunlah wahyu yang memerintahkan agar Rasul berdakwah secara terbuka. Nah, Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah itu, pemimpin Quraisy mulai merasa tersaingi dan berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyuruh kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Dan yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rizki. Fase Madinah atau penduduk Yastrib sebelum Islam terdiri dari dua suku bangsa, yaitu Arab dan Yahudi.
yang keduanya ini saling bermusuhan karena kegiatan dagang di Yastrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan Yahudi. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum Yahudi dan Arab semakin tajam. Kaum Yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara suku Aus dan Khazraj. Siasat ini berhasil dengan baik dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama di bidang ekonomi. Bahkan siasat Yahudi itu mendorong suku Khazraj bersekutu dengan Bani Qainuqah atau Yahudi, sedangkan suku Aus bersekutu dengan Bani Quraizah dan Bani Nadir. Nah, klimaksnya dari permusuhan dua suku tersebut adalah Perang Bu'as pada tahun 618 Masehi. Seusai perang, baik kaum Aus maupun Khazraj menyadari akibat dari permusuhan mereka sehingga mereka berdamai. Nah, setelah kedua suku berdamai dan suku Khazraj itu pergi ke Mekah. Setelah di Mekah, Nabi Muhammad menemui rombongan mereka pada sebuah kemah. Beliau memperkenalkan Islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran Taurat dari kaum Yahudi dan mereka tidak merasa asing dengan ajaran Nabi, maka mereka menyatakan masuk Islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yastrib masuk Islam. Setibanya di Yastrib, mereka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawanya serta mengajak mereka masuk Islam. Sejak itu nama Nabi dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat Arab di Yastrib. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, ada suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam. Perkembangan datang dari sejumlah penduduk Yastrib yang berhaji ke Mekah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Gejala-gejala kemenangan di Yastrib atau di Madinah telah di depan mata. Nabi menyuruh para sahabatnya untuk berpindah ke sana. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua kaum muslimin, kurang lebih 150 orang, telah meninggalkan kota Mekah untuk mencari perlindungan kepada kaum muslimin yang baru masuk di Yastrib. Kaum Quraisy sangat terperanjat sekali setelah mereka mengetahui bahwa Nabi mengadakan perjanjian dengan kaum Yastrib, sehingga mereka khawatir kalau Muhammad dapat bergabung dengan pengikut-pengikutnya di Madinah dan dapat membuat markas yang kuat di sana. Kalau demikian terjadi, maka soalnya bukan hanya mengenai soal agama semata-mata, tetapi juga menyinggung soal ekonomi yang mungkin saja mengakibatkan kehancuran perniagaan dan kerobohan rumah tangga mereka, karena kota Yastrib terletak pada lin perniagaan mereka antara Mekah dengan Syam. Bila penduduk Yastrib bermusuhan dengan mereka, maka perniagaan mereka dapat saja mengalami keruntuhan. Oleh karena itu, salah satu jalan yang harus mereka tempuh ialah melakukan sesuatu tindakan yang menentukan agar dapat menumpas keadaan buruk ini yang akan mendatangkan bercanda bagi agama dan pintu-pintu rizki mereka. Setelah melihat dampak yang sangat besar yang dapat merugikan ekonomi dan perniagaan mereka, maka mereka melakukan sidang untuk permasalahan tindakan apa yang harus mereka lakukan. Setelah melakukan persidangan, akhirnya jalan satu-satunya ialah dengan membunuh Nabi Muhammad. Tetapi bagaimana membunuhnya? Nah, kaum keluarga Muhammad tentu tidak akan diam begitu saja. Mereka tentu saja akan membunuh siapa yang membunuh Nabi Muhammad.
Akhirnya Abu Jahal menemukan ide yang paling aman, yaitu masing-masing kabilah harus memilih seorang pemuda yang akan membunuh bersama-sama. Dengan demikian, seluruh kabilah bertanggung jawab atas kematian Muhammad dan Bani Abu Manaf tidak mampu menuntut bela terhadap seluruh kabilah. Akhirnya, Bani Abu Manaf akan menerima saja pembayaran yang dibayarkan oleh seluruh kabilah kepada mereka. Nabi memberitahukan akan hal ini kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar meminta kepada Nabi supaya diizinkan menemani beliau dalam perjalanan ke Yastrib, dan Nabi pun setuju. Dan Abu Bakar untuk perjalanannya. Kemudian Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur beliau supaya kaum musyrikin mengira bahwa beliau masih tidur. Kepada Ali diperintahkan juga supaya mengembalikan barang-barang yang ditumpangkan kepada beliau kepada pemiliknya masing-masing. Nah, ketika Nabi dan Abu Bakar keluar dari rumah, Nabi menserahkan pasir ke hadapan para kafir Quraisy dengan berkata, "Alangkah kejinya mukamu." Seketika kafir Quraisy tak sadarkan diri dan mereka tidak mengetahui bahwa Nabi dan Abu Bakar telah keluar rumah. Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar tahun ke-14 dari kenabian atau 12 September 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah merupakan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan agar penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjadi lebih pesat lagi. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah ajaran Islam di Mekah. Nabi Muhammad telah banyak mengalami pertentangan dan permusuhan. Namun, Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah daripada penduduk Mekah. Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan sukacita. Orang-orang Madinah berbondong-bondong memeluk Islam. Oleh karena itu, Islam lebih cepat berkembang di Madinah. Nah, sekarang apa aja sih yang dilakukan Nabi Muhammad di kota Madinah dalam menyebarkan agama Islam? Yang pertama ada pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Di antaranya yaitu pembangunan Masjid Nabawi, kemudian persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Terus yang keempat, peletakan asas politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, ada bidang politik. Nah, di situ ada Piagam Madinah. Isinya tuh umat Islam merupakan satu komunitas meskipun berasal dari suku yang beragam. Yang kedua, hubungan antar sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang dianiaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama. Melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW juga berupaya menjelaskan konsep kebebasan dan tanggung jawab sosial politik secara bersama. Karena itu, istilah civil society yang dikenal sekarang itu erat kaitannya dengan sejarah kehidupan Rasulullah di Madinah. Dan sekarang, apa sih tujuan dakwah Rasulullah SAW? Yang pertama yaitu membentuk kepribadian Islam. Yang kedua, membentuk keluarga Islam. Yang ketiga, membentuk masyarakat Islam. Yang keempat, membentuk khilafah Islamiyah dan lain-lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah sejarah singkat
tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Semoga dengan ini kita bisa mengingat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Terima kasih. Cukup sekian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.